saya Denar Wijayanto dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan NIM 1502622091. Hari ini saya akan melakukan resensi pada buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia karya Dr. Saifur Rahman, M.Pum, MSI. Saya akan melakukan resensi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Oleh karena itu, saya akan memulai melakukan resensi baik untuk yang pertama. Buku yang akan saya resensi adalah Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia karya Dr. Saifur Rahman, M.Pum, MSI. Buku ini dieditori oleh Nur Wahid dan diterbitkan di Wawasan Ilmu pada tahun 2022. Pada bulan Agustus, buku ini memiliki banyak halaman sebanyak 44, di mana buku ini membahas mengenai bahasa Indonesia yang khususnya membahas mengenai teori-teori materi pada bahasa Indonesia seperti bahasa Austronesia, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Fungsi dan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Bu Ebi, bunyi, kata, dan frasa serta kalimat efektif. Selain teori, buku ini juga membahas mengenai penulisan yang baik dan benar, seperti bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar, bagaimana menulis artikel populer, bagaimana menulis resensi seperti yang saya lakukan saat ini. Dan selain kedua materi tersebut, buku ini juga membahas mengenai suatu praktik bahasa Indonesia yang sering kita dengar dan menurut saya akan tidak asing di telinga para pendengar, yakni debat bahasa Indonesia. Buku ini membahas mengenai debat bahasa Indonesia beserta teorinya. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai diplomasi kebahasaan, bagaimana di dalamnya akan membahas mengenai daftar pustaka. Lampiran 1, 2, dan 3 sebuah karya pastilah memiliki kelebihan dan keunggulan, karena suatu karya diciptakan untuk memberikan manfaat dan diciptakannya dengan sebaik-baiknya untuk agar para pembaca dapat memperoleh manfaat tersebut. Kelebihan yang pertama, buku ini memiliki penjabaran yang sangat rinci, seperti pada bab 5, yakni materi, bunyi, kata, dan frasa. Materi pada bab ini dijabarkan dengan sangat jelas. Setiap poinnya diberikan penjelasan serta contoh yang sangat-sangat rinci dan mendalam, sehingga para pembaca dapat memahami dan lebih paham dan mendapatkan gambaran yang lebih besar mengenai materi ini. Selain itu, buku ini juga memberikan banyak sekali contoh seperti yang terlihat pada bab 1, etimologi bahasa Indonesia, yakni teori etimologi bahasa Indonesia. Di sana terdapat contoh jejak Austronesia, yakni bahasa sastra yang berjudul pada contoh pada bab 6 mengenai kalimat efektif pada halaman 51 sampai 53. Pada bab tersebut dapat kita lihat beberapa contoh yang sangat-sangat rinci mengenai materi-materinya. Selain itu, buku ini juga memiliki kelebihan, yakni penulisannya yang rapi dan jelas. Penulis memisahkan bagian-bagian atau poin penting dan diberikan jarak agar akhirnya para pembaca dapat melihat poin-poin tersebut dengan jelas tanpa perlu memahami dengan lebih lanjut, sehingga itu memudahkan membaca untuk menangkap poin-poin penting. Dan selain itu, yang terakhir kelebihannya, buku ini menyediakan praktik penyelesaian masalah pada buku, sehingga praktik menyelesaikan masalah tersebut dapat melatih para pembaca untuk meningkatkan kemampuannya dalam memahami materi-materi tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, di samping kelebihan pasti ada kekurangan buku, karena buku diciptakan oleh manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan. Kekurangannya yang pertama, yakni bahasa Indonesia yang dipakai dalam buku ini agak rumit dan sulit dimengerti, karena di dalamnya terdapat beberapa aksara-aksara dan bahasa Jawa dan beberapa puisi kuno yang maknanya tidak dapat dimengerti oleh remaja atau masyarakat yang berada di luar Jawa.
yang tidak pernah mempelajarinya sebelumnya, sehingga para pembaca harus memahami dan membaca lebih lanjut untuk mengetahui makna dari kata-kata tersebut. Dan kekurangan ini terdapat pada bab 1, yaitu kembali lagi pada teori etimologi bahasa Indonesia. Selain kekurangan itu, yang kekurangan yang lainnya yaitu adanya typo pada bab 1 di halaman 4. Hal ini sangat disayangkan karena sebelum melakukan penerbitan pasti ada revisi. Namun nyatanya masih ada beberapa yang terlewatkan oleh para presisi yang menurut saya kesalahan ini bukanlah kesalahan fatal karena banyak para pembaca tidak menotis kesalahan ini. Akan tetapi ada baiknya sebagai para penerbit penerjemah televisi untuk melakukan revisi dan pemantauan lebih lanjut mengenai buku yang akan diterbitkan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.